Pastikan ketika habis angkat cabin ini jangan lupa. Kemudian ini ada lampu hazard. Ini rotary. Nah, ketika saya on kan gini pasti dia nyala. Kemudian ini rotary sekaligus dengan lampu-lampu lampu knopi. Kemudian ini ada lampu vesel, lampu veselnya. Kemudian ini ada priming pump. Ketika dipakai, ketika unit ini parkir dalam kondisi lama untuk mencairkan kembali si fuel system di hose fuel. Ketika aktifkan gini maka dia pasti bekerja. Kemudian ini switch klakson. Kalau bapak nggak pakai dia akan kecil, tapi ketika bapak pakai maka dia akan besar. Ini adalah switch inter axle. Ini switch interwheel. Bagaimana mau diaktifkan? Saat mau mengaktifkan ini didorong dikit. Ini dorongnya pelan. Ini locknya. Dorong naik baru ketek. Ini dorong naik baru ketek. Bisa nggak dua-duanya sekaligus saat saya mau pakai? Bisa kalau medannya ekstrim. Kalau medan licin aja cuman pakai double garden saja. Ya, atau double ringan. Kemudian ini adalah power mode. Power mode. Ketika bapak kosongan wajib putar ke 0. Ketika muatan ini ada garis putih, 0,5 1. Ketika bapak muatan 40 sampai 50 bapak bisa pakai di setengah. Ketika bapak menemukan tanjakan yang tinggi dan bapak harus perlu power lebih untuk tenaga mobil ini, bapak putar ke 1 atau muatan misalnya 60-70 ton. Mobil-mobil di atas itu rata-rata 72, 73 ton muatan ini. Jadi ketika muatannya ini baru bapak ketek ke 1 kalau tanjakannya tinggi dan bapak memerlukan power. Kemudian ini ada PTO, ini brake PTO. Kenapa ada PTO dan brake PTO? Kenapa ada PTO dan rem PTO? Karena ketika mobil ini ketika dumping harus masuk gear 3 atau gear 5. Ketika muatan bapak ada pasang di gear 3. Kalau bapak ada tes dumping pakai kosongan, bapak masukkan di gear 5. Kok bisa? Kenapa harus beda, Pak? Karena ketika bapak pasang gear 3 dengan muatan powernya lebih besar. Power hidroliknya lebih besar. Dan saat mengaktifkan jangan cuman PTO-nya saja. Tapi harus ada brake PTO. Karena apa? Ketika bapak dumping ini harus masuk gear. Harus masuk gear. Ya. Itu. Sehingga ketika mau dumping, bapak injak kopling kemudian aktifkan dua-duanya, masuk gear, baru ngangkat seperti biasa. Ya. Ketika gitu udah selesai, tepat injak kopling, netral, matikan, baru turunkan. Oke. Untuk switch ini adalah switch priming pump, tadi saya sudah jelasin. Ini interwheel, ini inter axle, ini PTO, ini brake PTO atau rem PTO. AC-nya bapak mau matikan tinggal putar gini, bapak mau hidupin tinggal begini, kemudian aktifkan AC-nya. Tapi sebelum bapak matikan AC-nya dulu, baru putar matikan blowernya. Ya. Ini parking brake-nya di sini. Parking brake-nya di sini. Dan ketika misalnya bapak mau maju, pastikan bapak tidak main setengah kopling. Kita lihat. Ada gerakan mundur? Tidak ada, ya. Jadi saat mengangkat kopling seperti itu, pastikan Anda tidak mundur sama sekali, ya.
Saya coba lihat ketik dan tidak boleh setengah kopling. Oke. Kita apa? Jadi ketika misalnya mau maju, kayak tadi saya taruh botol aqua di sana. Ini kan saya mundur kembali. Kalau saya besok saya ngetes, ingat cara ngangkat kopling adalah bukan setengah tapi langsung maju. Benar? Dan saya nggak ada gitu, ya. Oke. Oke, dan saya kira cukup penjelasan dari saya. Ini udah sore. Saya mau coba tes running dari beberapa ini. Tapi ini kayaknya udah crowded karena biasanya